Welcome to Joy Kids Online Service. Yeay. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton, baik yang ada di Jakarta, Surabaya, Palangkaraya maupun di kota-kota lain. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita memulai games kita, mendengarkan firman dan nyanyian, kita yel bareng-bareng dulu supaya lebih semangat, oke? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi biar lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo semuanya, kita berdiri sama-sama yuk. Kita menyanyi bareng-bareng. Let's have fun together. Tepuk tangan sama-sama yuk. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Jesus. We believe in you. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We believe in you. Haleluya. Semua katakan thank you Jesus. We believe in you. Haleluya. Semuanya katakan sama-sama. Yes, katakan. Yes God. We believe in you. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang hebat. Kami percaya Tuhan. Kau Tuhan yang mampu. Haleluya. 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 Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan. Yes God. We believe in you God. Haleluya. Haleluya. Yes Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes God. Coba katakan. Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pemulihan pasti bisa terjadi, berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Hebat teman buat Yesus kita. Guys God, ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau Tuhan yang kuat, Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar, dan Kau Tuhan yang mampu Tuhan menghadapi segala hal dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur atas Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam untuk kami bisa berdoa. Semua yang siap dengan firman katakan amin. Saatnya games. Yeay. Games kita kali ini adalah musical chairs. Jadi ketika musik diputar, mereka akan memutari kursi-kursi yang ada. Dan ketika musiknya berhenti, mereka akan cepet-cepetan berebut kursi yang ada. Siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Oke, kita kirim satu lagi kursinya. Siap? Siap? 1, 2, 3. Oke. Sisa satu kursi lagi, sekali lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke, pemenangnya adalah Joy. Kalian juga bisa coba di rumah masing-masing. Dadah. Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Vita. Hari ini Kak Vita mau sharing sebuah cerita firman Tuhan yang akan sangat memberkati kita. Oke, di sini Kak Vita punya sebuah surat undangan. Kalian tahu nggak? Atau kalian punya nggak surat undangan di rumah? Nah, mungkin surat undangan ulang tahun, surat undangan pernikahan, atau surat undangan opening, cafe mungkin, atau apapun. Nah, di sini Kak Vita punya surat undangan. Pasti kebanyakan kita pernah lihat yang namanya invitation, pernah ya? Nah, siapa yang senang atau excited kalau misalkan dapat surat undangan? Aku dong, Kak Vita juga senang kalau misalkan dikasih surat undangan atau diundang sama teman, sama sahabat, sama orang yang kita kenal. Mungkin ada yang ulang tahun dan lain sebagainya. Pasti kita senang dan bahagia, benar ya? Nah, Kak Vita mau nanya, siapa di sini yang pernah dapat invitation dari orang yang terkenal? Mungkin artis gitu, atau mungkin
di pemerintahan, atau mungkin YouTuber terkenal. Contoh nih, artisnya mungkin diundang sama Vidi, atau YouTubernya diundang sama Deddy Corbuzier, atau mungkin di pemerintahan diundang sama Pak Prabowo. Ayo, pernah nggak? Pastinya kalau kita diundang sama mereka, kita pasti senang ya. Tapi pada umumnya mereka yang terkenal ini seperti artis, YouTuber, atau di bidang pemerintahan itu tidak akan sembarang mengundang orang sembarangan. Sekali lagi, mereka pastinya tidak akan sembarangan mengundang orang yang sembarangan. Kalau misalkan gak ada alasan yang khusus ya, mungkin ada kegiatan atau ingin wawancarain kita atau apa gitu ya. Nah, hari ini kita juga akan mendengar cerita tentang undangan pesta. Ayo, siapa yang pernah ke pesta? Kak Vita pernah sih ke pesta. Tapi kalau dipikir-pikir di Surabaya jarang ya ke pesta ya. Tapi dulu waktu masih di kampung sering ke pesta. Nah, tapi bukan undangan pesta yang biasa nih yang kita bahas hari ini. Lalu apa ya undangan pesta apa ya? Nah, undangan pesta yang kita bahas hari ini yaitu undangan pesta raja. Yuk sebutin sama-sama 1, 2, 3 undangan pesta. Undangan pesta raja. Nah, yuk kita dengar sama-sama respon orang-orang yang mendapat undangan dari raja ini. Mendapat invitation from the king. Oke? Nah, cerita hari ini tentang cerita pesta kawin. Jadi, pada waktu itu Tuhan Yesus ini lagi berbicara sama orang banyak. Terus Tuhan Yesus ngasih tahu ke mereka bahwa apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Nah, perumpamaan apa? Jadi ada seorang raja akan mengadakan pesta kawin. Jadi anaknya akan menikah gitu kan. Jadi dia adakan pesta kawin besar, mewah, megah gitu di ruangan yang besar, dengan dipersiapkan dengan sedemikian rupa, makanannya enak. Lalu raja ini menyuruh para pelayan-pelayannya untuk menjemput orang-orang yang akan diundang ke pesta itu. Lalu para pelayan-pelayannya pergi. Tetapi kalian tahu, para undangan ini mereka nggak mau datang. Mereka bilang, kami tidak mau datang. Lalu pelayannya kembali nih kepada raja. Terus pelayannya bilang gini, oh para orang ini nggak mau datang, undangan ini nggak mau datang. Lalu raja ini bilang ke pelayannya, oke, sekali lagi kalian datang ke para undangan itu, terus kasih tahu ke mereka kalau makanan itu sudah siap. Sapi, anak sapi yang paling terbaik sudah dimasak. Jadi nanti kalian tinggal makan, menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan. Sudah kan? Lalu pelayan-pelayan itu pergilah kepada para undangan itu. Tetapi untuk yang kedua kalinya mereka nggak mau datang. Terus mereka bilang, nggak mau, kami nggak mau datang. Kami mau bekerja. Kami mau ke perusahaan kami mau ke sawah kami. Dan ada juga yang mengejar para pelayan-pelayan itu, lalu mereka membunuh para pelayan-pelayan itu. Wah, sadis sekali ya. Sudah diundang, tidak mau datang, mereka malah membunuh para pelayan-pelayan itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah raja mendengar berita itu, dia sangat marah. Kenapa? Loh, aku ngundang kalian, tapi kok setelah kalian tidak mau datang, kalian malah membunuh para pelayan-pelayanku. Lalu raja bilang gini, prajurit, pelayan-pelayan yang baru, kejar orang-orang yang membunuh pelayan-pelayan yang tadi. Oke, mereka kejar dan mereka masukkan dalam penjara, mereka bunuh juga. Oke, lalu apa selanjutnya? Nah, raja langsung, karena raja sedih, raja marah, dia langsung bilang gini sama pelayannya. Sekarang cari semua orang di seluruh kota yang ada di jalan-jalan,
terus kalian bawa ke istanaku. Siapapun, baik orang jahat, orang baik, orang miskin, orang kaya, semuanya yang kalian temui di jalan, bawa aja semuanya. Nah, udah kan, para pelayan-pelayannya pergilah. Mereka bawa semua orang yang ketemu di jalan. Mungkin ada yang lagi minum kopi atau di warung-warung atau mungkin lagi jalan-jalan. Mereka ambil lagi jogging orang kan, mereka bawa ke istana raja. Udah kan, setelah mereka bawa, diadakanlah pesta. Wes meriah dong pestanya, iya dong. Karena pesta anak raja ya kan, pasti meriah, mewah gitu kan. Setelah berlangsungnya acara, berlangsungnya pesta, tiba-tiba raja melihat di antara orang-orang yang ada di dalam pesta, ada satu orang yang pakaiannya jelek. Pakaiannya bukan pakaian yang dipakai untuk ke pesta. Pakaiannya itu lusuh, terus rambutnya tidak disisir, terus apa lagi? Ya dia pakai sandal jepit. Terus raja panggil dia, sini kamu, hei sini. Terus datanglah dia, datangkan dia bilang, kenapa kamu pakai pakaian seperti ini? Terus orang yang lusuh itu bilang gini, ya karena aku tidak ada persiapan, aku cuman datang saja. Aku datang untuk makan, gak ada persiapan untuk datang ke pesta. Aku juga gak punya baju pesta yang bagus. Terus raja marah, dia bilang sama prajurit-prajurit dan pelayannya, ikat kaki dan tangan orang ini lalu lemparkan dia ke tempat yang gelap. Yang di sana ada tangis dan derita. Lalu Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan itu. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Tuhan Yesus mengakhirinya dengan mengatakan begini, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Lalu dari cerita ini apa yang dapat kita pelajari? Sebelum itu Kak Vita mau nanya ke kalian, siapa di sini yang sering atau pernah ngadain party? Mungkin pesta ulang tahun atau kegiatan apa gitu. Biasanya siapa orang yang akan kalian undang? Kalau Kak Vita sih mikirnya pastinya my friend ya. Terus my family and siapa lagi ya? Mungkin teman-teman di gereja gitu kan ya. Nah, coba bayangkan ya teman-teman, kalau seandainya nih kamu ngadain pesta di rumah, ngadain party gitu kan di rumah, birthday party di rumah, kamu mengundang teman-teman kamu, sahabat-sahabat kamu dan keluarga kamu. Tapi pada saat kamu undang mereka, tiba-tiba mereka ngechat kamu atau nge-WA gitu kan, mereka bilang gini, sorry ya nggak bisa dateng. Kenapa? Karena nanti aku ada les bahasa Inggris, nanti aku ada les matematika, nanti aku ada les basket dan lain sebagainya. Atau mungkin sorry ya nggak bisa ikut karena aku sakit. Atau lain kali aja ya datang ke pestanya. Gimana ya perasaan kita kalau seperti itu? Pastinya kita akan merasa sedih, benar nggak? Pastinya kita akan merasa, ya kok teman-temanku nggak datang sih? Jangan-jangan mereka nggak mau berteman sama aku. Jangan-jangan mereka itu nggak suka datang ke pesta yang aku adain gitu kan ya. Nah pastinya pada saat mereka tidak bisa datang, mereka akan menyampaikan beberapa alasan, benar nggak? Nah kalau boleh tahu alasan itu apa sih Kak Vita? Nah alasan itu adalah jawaban yang diberikan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seringkali tidak benar atau bukan hal yang sesungguhnya terjadi. Walaupun memang tidak selalu bohong ya alasannya. Sama kayak cerita perumpamaan pesta kawin anak raja tadi. The king invite all the people. Tapi semua orang yang dia undang tadi membuat alasan. Benar nggak? Alasan mereka nggak mau datang ya. Terlepas dari mereka jujur atau berbohong. Sampai raja itu marah dan mengundang semua orang yang bahkan nggak layak untuk datang ke pesta raja tersebut. Ada orang-orang di jalanan, termasuk orang-orang jahat pun
diundang ke pesta raja itu. Nah, pesta raja ini juga melambangkan anugerah keselamatan yang gratis, cuma-cuma diberikan untuk semua orang, tersedia bagi semua orang. Tidak tertutup kemungkinan siapapun dia, baik orang yang jahat, baik orang yang di jalanan atau siapapun. Ya, undangan ke pesta itu sebetulnya terbuka, is an open invitation bagi semua orang di dunia. Tapi banyak orang-orang yang diundang memberikan banyak juga alasannya. Banyak orang-orang juga yang ada di dunia ini tidak menerima anugerah keselamatan itu karena uang, tanggung jawab, dan bahkan relationship. Salvation is an open invitation for everyone. Nah, dengan Tuhan menceritakan perumpamaan ini, Tuhan Yesus sedang ngajarin kita atau memberitahukan kepada kita bahwa ketika Tuhan sudah mengirimkan undangannya kepada kita, maka kita harus menerima undangan itu. Terlepas dari mungkin kita sibuk, terlepas dari kita ada kegiatan apapun. Karena kalau kita menerima undangan tersebut, kita akan menghadiri pesta yang terbaik yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita nggak menerima undangan tersebut, maka kita akan seperti orang-orang yang diundang itu. Kita nggak akan bisa diundang lagi. Nanti orang lain yang akan dapat undangan. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau menerima undangan Tuhan Yesus? Ya, kalau Kak Yovita sih tentu. Karena suatu hari nanti kita percaya Tuhan menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita, seperti pesta yang menakjubkan yang tidak pernah kita dengar, dan itu sudah Tuhan sediakan, dan merayakannya itu di sorga bersama dengan Tuhan. Salvation is an open invitation for everyone. Selain itu, perumpamaan ini juga mengingatkan kita bahwa selalu ada ruang bagi lebih banyak orang untuk datang dan bergabung dengan undangan yang dikasih Tuhan Yesus. Kita juga dapat mengundang orang lain untuk menerima undangan yang Tuhan berikan kepada kita, agar mereka juga bisa bergabung bersama dengan kita, menikmati dan merayakan pesta yang diadakan Tuhan Yesus di sorga bersama dengan teman-teman yang luar biasa. Jadi sekali lagi kita ucapkan super kebenaran kita ya. Salvation is an open invitation for everyone. Jadi ayo kita terima undangan yang daripada Tuhan agar kita bisa menikmati pesta di sorga bersama dengan Tuhan. Bye-bye. Super kebenaran kita hari ini adalah salvation is an open invitation for everyone. Sekali lagi, salvation is an open invitation for everyone. Dan ayat penuntun kita terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 14 or Matthew 22 verse 1 until 14. Dan ayat hafalan kita terambil dari Roma 10 ayat 9. Sebab kalau saudara mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan saudara percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah menghidupkan Yesus dari kematian, maka saudara akan selamat. Or Romans 10 verse 9. If you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar untuk semakin lebih mengenal Engkau. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami, pendidikan kami, dan kesehatan kami. Dan juga berkati agar kami dapat melakukan apa yang Kau hendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa untuk beri like, comment, and give positive comment. Bye-bye.